Pada masa hidup Nabi Muhammad, setiap kali Nabi berwudu, orang-orang berkerumun untuk mengambil tetesan air wudu beliau untuk mengambil berkahnya. Namun, mengapa orang-orang yang begitu antusias untuk sekedar mengambil air wudu Nabi ini tidak datang untuk membantu Sayyidah Fatimah setelah kepergiannya? Jika kalian benar-benar memuliakan dan menghormati Nabi sampai sedemikian rupa, mengapa kalian tidak memuliakan dan menghormati belahan jiwa Nabi, Sayyidah Fatimah? Mengapa kalian tidak datang untuk memberikan bantuan dan dukungan? Mengapa kalian meninggalkannya sendirian? Pertanyaan ini tidak hanya relevan untuk Sayyidah Fatimah saja, tetapi juga untuk semua nabi dan wali Allah. Mengapa para nabi dan wali seringkali sendirian dan ditinggalkan umatnya pada zaman mereka? Dalam doa-doa ziarah, kalian sering mendengar kata-kata, Ayyuhal gharib, wahai yang terasing, Ayyuhal madlum, wahai yang terzalimi. Mengapa? Ini adalah sebuah poin yang apabila dipahami dengan baik, akan sangat bermanfaat bagi kita di zaman ini juga. Karena pada masa ini, kita juga memiliki seorang imam maksum yang terasing di tengah kita. Oleh karena itu, ini bukan sekedar persoalan sejarah tentang mengapa para nabi dan wali di masa lalu ditinggalkan sendirian oleh umatnya. Ini adalah sebuah persoalan yang juga berlaku pada masa ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengulas sebuah cerita dalam Al-Quran secara singkat dan padat. Cerita tersebut adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Kisah ini adalah salah satu cerita penuh misteri dan paling simbolis dalam Al-Quran. Diceritakan bahwa Nabi Musa, yang seorang Nabi Ulul Azmi, diperintahkan untuk melakukan perjalanan mengikuti Nabi Khidir. Selama perjalanan, Nabi Khidir melakukan 3 hal yang tidak bisa dipahami oleh Nabi Musa. Nabi Musa pun selalu memprotes Nabi Khidir atas apa yang ia lakukan. Namun, ketika Nabi Khidir menjelaskan alasan mengapa ia melakukan apa yang dilakukannya, Nabi Musa jadi mengerti lalu berkata, "Engkau benar, semua tindakanmu itu benar." Namun akhirnya, mereka berpisah, yang berarti Nabi Musa tidak bisa lagi membarengi Nabi Khidir. Apa yang beliau lakukan membuatnya meninggalkan seorang wali Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Nabi Musa tidak bisa terus bersama Nabi Khidir sampai akhir? Salah satu alasan mengapa seseorang bisa meninggalkan wali Allah dan menyeleweng dari jalan mereka adalah karena keterikatan. Keterikatan yang dimaksud adalah keinginan duniawi, syahwat, dan nafsu materi. Tentu, Nabi Musa tidak memiliki keterikatan pada hal-hal duniawi, nafsu, atau hasrat material. Keterikatan beliau tertaut pada hal-hal yang luhur dan suci. Hal ini terlihat ketika Nabi Musa memprotes Nabi Khidir saat merusak sebuah perahu. Beliau mengatakan, "Sungguh engkau telah berbuat zalim." Nabi Musa berkata demikian karena keterikatannya pada ajaran agama. Beliau sejatinya ingin mencegah kemungkaran. Namun, Nabi Musa seharusnya mengerti, apabila Allah ingin mengajari Nabi Khidir, maka Allah akan memerintahkan Nabi Khidir untuk mengikutinya, bukan sebaliknya. Ia diperintahkan untuk menemui Nabi Khidir untuk belajar darinya. Poinnya adalah, untuk dapat tetap bersama dengan seorang wali Allah, seseorang harus siap melepaskan keterikatannya, bahkan pada hal-hal yang suci sekalipun. Contoh lain dapat kita temukan dalam perang Siffin. Pada perang ini, Imam Ali bertempur melawan Muawiyah. Perang ini berlangsung selama 18 bulan. Imam Ali melalui Malik al-Ashtar sudah tinggal selangkah lagi dari perkemahan Muawiyah untuk melancarkan serangan terakhirnya. Merasa terpojok, Muawiyah kemudian menggunakan sebuah muslihat licik. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengangkat Al-Quran di ujung tombak mereka dan berkata, "Kami berlindung pada Al-Quran." Mereka hendak mempermainkan keterikatan keagamaan pasukan imam. Beberapa orang bodoh dan dungu dalam pasukan Imam Ali melihat hal ini, lalu berkata, "Wahai Ali, mereka mengangkat Al-Quran. Apakah engkau ingin berperang melawan Al-Quran?" Imam Ali berkata, "Ini cuma tipuan. Maju terus, serang mereka." Akhirnya, sebagian keluar dari pasukan imam. Mereka berkata, "Ini adalah kekafiran, kami tidak lagi bersamamu." Perhatikan bagaimana kelompok Khawarij keluar dari pasukan imam. Mereka memisahkan diri dari Amirul Mukminin, bahkan melawan beliau karena keterikatan mereka pada hal-hal yang suci. Pada masa Imam Ali dan Sayyidah Fatimah, umat dilanda kebingungan akibat banyaknya rumor serta fitnah yang bermacam-macam mengenai Imam Ali. Fitnah terhadap Imam Ali tersebar sedemikian rupa sampai-sampai ketika Sayyidah Fatimah malam-malam pergi mendatangi rumah-rumah kaum Ansor, sebagian dari mereka tidak membukakan pintu, sebagian lain mengatakan, "Ali terlambat, kami sudah berbaiat kepada orang lain."